Sobat mahasiswa, dalam proses pembelajaran, guru sering dihadapkan pada suasana peserta didik yang kurang perhatian, kurang bersemangat, atau kurang siap dalam mengikuti pelajaran. Salah satu penyebabnya adalah kelalaian guru dalam membuka pelajaran. Begitu pula pada akhir pelajaran, bagi para peserta didik yang kurang memahami materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Permasalahan ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika guru terampil melaksanakan kegiatan membuka dan menutup pelajaran. Saat membuka pelajaran, sebaiknya guru tidak langsung menuju ke inti materi, melainkan melakukan pembukaan yang dapat meningkatkan semangat dan memberi motivasi, sehingga peserta didik lebih siap dan antusias dalam mengikuti pelajaran. Selain itu, untuk mengetahui kesiapan peserta didik menerima pembelajaran, guru dapat melakukan kegiatan literasi digital di awal pembelajaran dengan memberikan peserta didik bahan belajar berupa teks bacaan, video pembelajaran, maupun media lainnya. Setelah melakukan literasi, guru selanjutnya bisa meminta peserta didik untuk menyampaikan kesimpulan dari literasi yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengukur pemahaman awal peserta didik, meningkatkan keterlibatan aktif, dan memastikan bahwa peserta didik telah siap menerima materi pembelajaran yang lebih mendalam. Kegiatan membuka pelajaran merupakan usaha guru dalam menyiapkan peserta didik untuk memasuki pelajaran inti. Kegiatan ini sangat diperlukan guru terutama untuk menguatkan mental peserta didik, membangkitkan motivasi, memberikan gambaran tugas-tugas yang harus dikerjakan peserta didik, serta menghubungkan pengalaman yang dimiliki peserta didik dengan materi yang akan dipelajari. Sobat mahasiswa, kegiatan menutup pelajaran merupakan kegiatan memantapkan dan menindaklanjuti materi yang telah dibahas. Tahap ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari peserta didik, serta mengetahui tingkat kecakapan peserta didik dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, menghubungkan pola interaksi yang bervariasi adalah salah satu cara menarik perhatian peserta didik. Misalnya, pada materi sebelumnya, materi disampaikan secara klasikal. Lalu pada penggalan berikutnya, peserta didik ditugaskan berdiskusi dalam kelompok kecil. Salah satu tujuan membuka pelajaran untuk membangkitkan motivasi peserta didik dalam mempelajari topik. Ada yang tahu apa itu Glenn? Bagus sekali ya. Mau merespon. Krisna, tolong bantu jawab. Menurut saya, Glenn itu kepanjangannya virtual lokal area network. Menumbuhkan motivasi dapat dilakukan dengan cara menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik pada setiap awal pelajaran atau penggalan materi pelajaran. Memutar suatu rekaman terkait materi, memperlihatkan poster atau model bisa juga dengan memancing pertanyaan kepada peserta didik dapat menimbulkan keingintahuan peserta didik. Menunjukkan kehangatan dan rasa bersahabat guru dalam memulai pelajaran merupakan cara lain dalam membangkitkan motivasi peserta didik. Guru dituntut menciptakan suasana akrab baik antara peserta didik dengan guru ataupun peserta didik dengan peserta didik lainnya. Upaya lain dalam memotivasi peserta didik dapat dimulai dengan cara mengemukakan ide atau pertanyaan yang bertentangan. Ide yang bertentangan biasanya menggugah peserta didik untuk bertanya atau mengajukan pendapatnya. Rasa ingin tahu akan mendorong peserta didik untuk berbuat sesuatu agar rasa ingin tahunya dipenuhi. Minat peserta didik terhadap suatu topik atau kegiatan sangat berkaitan erat dengan keinginannya mengikuti materi yang akan dipelajari. Oleh karena itu, dalam memilih topik atau merancang kegiatan, guru hendaknya selalu memperhatikan minat peserta didik. Biasa dia akan di-broadcast ke semua. Kalau ini kan cuma satu aja, ke sana aja kan. Karena kita sudah setting. Kalau pakai suite biasa, dia akan mengirim ke semua broadcast yang ada di Pilihan 20 dan Pilihan 30. Jadi kalau prosesnya seperti ini, dia berjalan sangat cepat sekali kan. Dia hanya membroadcast data ke sini saja. Yang lain ini dianggap ya dengan yang berbeda. Paham? Oke. Keterampilan lain dalam membuka pelajaran adalah memberikan acuan.
Memberikan acuan dianggap sebagai usaha dalam mengantarkan secara singkat dan detail tentang berbagai kegiatan yang mungkin peserta didik untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hal-hal yang akan dipelajari dan cara yang hendak ditempuh untuk mempelajari suatu materi. Untuk lebih jelasnya, ikuti tayangan berikut. Kita akan menerapkan konsep pilihan tersebut menggunakan simulator jaringan dengan nama pakai tracer. Pasti kalian sudah familiar. Kemudian yang ketiga, kita akan menggunakan perangkat suite manageable. Tapi pertama-tama kita akan melakukan simulator. Setelah itu baru kita akan langsung ke perangkat fisiknya. Di sini kita menggunakan siswa. Jadi seperti itu tujuan pembelajaran. Ya, paham kan? Jadi skenario pembelajaran kita seperti itu hari ini. Menjelaskan tujuan dan ruang lingkup yang akan dibahas perlu dilakukan guru pada awal pelajaran. Dengan diketahuinya tujuan belajar ini, peserta didik memungkinkan mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang akan dipelajarinya. Dalam tahapan ini, guru juga dapat menjelaskan tentang pokok-pokok materi yang akan dibahas dan langkah-langkah kegiatan peserta didik. Menjelaskan tujuan, ruang lingkup materi, dan langkah-langkah yang perlu dilakukan peserta didik merupakan komponen memberi acuan pada saat membuka pelajaran. Baik, itu penjelasan singkatnya tadi sekaligus penguatan tentang manfaat dari VLAN. Ada pertanyaan lagi enggak? Bagus. Jadi semua sudah mencapai tujuan pembelajarannya ya. Sedikit tentang pelajaran yang akan datang. Kita sekarang kan ada di routing statis. Untuk pelajaran berikutnya, kita akan membahas tentang routing dinamik. Kegiatan menutup pelajaran dilakukan setiap akhir pelajaran atau pada akhir suatu topik. Ada beberapa keterampilan yang harus dikuasai guru dalam menutup pelajaran, di antaranya guru harus berusaha meninjau kembali materi yang telah disampaikan. Ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu merangkum inti pembelajaran dan membuat ringkasan. Bagaimana upaya guru dalam merangkum pelajaran? Kegiatan merangkum pelajaran atau membuat ringkasan merupakan salah satu kegiatan dalam memberikan pemantapan materi yang telah diajarkan. Kegiatan ini dapat dilakukan guru atau peserta didik dengan bimbingan guru. Keterampilan yang dapat dilakukan guru adalah mengevaluasi penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan. Penilaian terhadap peserta didik dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya tanya jawab, mendemonstrasikan keterampilan, mengaplikasikan ide, menyatakan pendapat, atau memberikan soal-soal tertulis. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran merupakan suatu tahapan dari pembelajaran yang sebenarnya tidak sulit dilakukan oleh guru. Yang terpenting adalah guru harus selalu mengingat beberapa prinsip yang mendasari kegiatan guru dalam membuka dan menutup pelajaran. Adapun prinsip penggunaannya adalah kegiatan membuka dan menutup pelajaran haruslah bermakna. Artinya, kegiatan guru harus relevan dengan materi yang dibahas. Selain itu juga harus memperhatikan karakter peserta didik sehingga mampu mencapai tujuan pembelajaran sesuai yang diharapkan. Berurutan dan berkesinambungan. Kegiatan membuka dan menutup pelajaran merupakan satu kesatuan yang utuh dari seluruh kegiatan pembelajaran, sehingga diharapkan juga dapat menyusun materi secara sistematis. Ada kaitan yang jelas antara materi dan pengalaman, kemampuan peserta didik, serta antara satu topik dengan topik yang lain. Sobat mahasiswa, demikianlah penjelasan mengenai keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Bagaimana? Sudah siapkah Anda untuk berlatih?